Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara uji Mankova menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji Mankova itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekelompok variabel dependen setelah disesuaikan dengan pengaruh variabel konkomitan atau kovariat. Nah, sebagai contohnya itu bisa dilihat dalam video ini, yaitu pengaruh metode pembelajaran dan IQ terhadap nilai fisika dasar dan praktikum fisika dasar mahasiswa. Nah, di sini metode pembelajaran itu sebagai variabel bebas, sedangkan nilai fisika dasar dan praktikum fisika dasar itu sebagai variabel terikat, dan juga IQ di sini itu sebagai kovariat. Di sini ditampilkan data. Dalam penelitian tersebut menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama itu ada discovery, kemudian yang kedua e-learning, dan yang ketiga konvensional. Di sini juga sudah didapatkan data dari 10 mahasiswa itu terkait data yang kita peroleh, yaitu IQ, nilai fisika dasar, dan juga nilai praktikum fisika dasar. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita masukkan data, maksudnya masukkan variabelnya pada variabel view. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada metode, kemudian IQ, kemudian ada fisika dasar, yang ini, kemudian praktikum fisika dasar. Nah, khusus untuk metode, nah metode di sini di values. Nah, di values ini kita kasih coding. Nah, codingnya itu sendiri itu kita kan menggunakan 3 metode pembelajaran ya. Nah, untuk yang satu kita kasih coding 1 itu untuk discovery learning, kemudian 2 itu untuk e-learning, kemudian 3 untuk konvensional. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, kemudian di data view kita masukkan semua datanya, mulai dari metode, IQ, fisika dasar, dan juga praktikum fisika dasar. Nah, seperti tadi untuk yang di coding itu yang ini metode itu 1 itu artinya satu itu artinya discovery learning, metode discovery learning, kemudian 2 itu e-learning, yang ketiga itu konvensional. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, yang pertama dalam uji Mankova itu kita harus menguji terlebih dahulu normalitasnya. Nah, untuk menguji normalitasnya, yang pertama di sini untuk menguji normalitas kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul kolom seperti ini, kita masukkan variabel terikat, yaitu fisika dasar dan juga praktikum fisika dasar itu pada kolom dependent list. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih plot. Nah, kita pilih plot, kemudian kita
kasih tanda centang di normality plot with test. Nah, setelah itu kita klik continue dan juga kita klik OK. Nah, setelah selesai langkah tersebut, kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung fokus pada tabel tes normality. Nah, di sini ada dua uji ya. Di sini ada Kolmogorov dan juga Shapiro-Wills. Nah, untuk Kolmogorov itu sendiri itu digunakan jika responden atau jumlah atau jumlah siswa dalam penelitian ini itu lebih dari 30 siswa. Nah, kalau yang Shapiro-Wills itu digunakan bila responden itu kurang dari 30. Nah, karena kita itu ada 30 berarti kita pakai yang Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini kita melihat di signifikansinya. Nah, di signifikansinya itu sendiri itu didapatkan fisika dasar itu nilainya 0,052. Kemudian yang praktikum fisika dasar itu 0,054. Nah, pada uji normalitas ini ketentuannya itu yaitu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan itu 0,05, maka data itu berdistribusi tidak normal. Nah, jika nilai signifikansinya itu untuk ketentuannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan itu 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini itu nilai signifikansinya itu nilai fisika dasar dan juga praktikum fisika dasar itu lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita peroleh itu berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita melakukan yang harus kita lakukan itu menguji homogenitas. Nah, apakah data yang kita peroleh itu homogen atau tidak? Nah, cara untuk uji homogenitas itu yang pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means yang ini, kemudian kita pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu kita klik akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan variabel dependent atau variabel terikat itu di kolom dependent list, yang mana dalam uji ini adalah nilai fisika dasar dan juga praktikum fisika dasar. Nah, kemudian untuk faktornya kita masukkan IQ. Nah, kemudian kita pilih option, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Nah, di kolom seperti ini kita beri tanda centang untuk yang ini, homogeneity of variate test. Nah, setelah kita beri tanda centang, kita klik continue, kemudian OK. Nah, setelah itu akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, kita fokus pada kolom ini, test of homogeneity of variance. Nah,
di sini kita tinjau juga yang di sini signifikansinya. Nah, signifikansi dari fisika dasar itu 0,144. Nah, untuk yang praktikum fisika dasar itu 0,545. Nah, untuk ketentuannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa atau 0,05, maka datanya homogen. Nah, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data itu tidak homogen atau dikatakan heterogen seperti itu. Nah, karena di sini itu nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh itu homogen. Nah, setelah itu kita bisa untuk melakukan uji Markova. Nah, cara untuk uji Markova itu yang pertama kita pilih analyze, kemudian general linear model, kemudian kita pilih yang multivariate. Nah, setelah diklik akan muncul kolom seperti ini. Nah, di kolom seperti ini kita masukkan variabel dependent itu di kolom yang dependent variable. Yang mana di sini itu adalah fisika dasar dan juga praktikum fisika dasar. Nah, kemudian model. Nah, model itu model pembelajaran, metode pembelajaran itu kita masukkan di kolom fixed factor. Nah, kemudian yang IQ itu kita masukkan di covariate karena IQ di sini dia sebagai covariate. Nah, kemudian kita pilih option. Setelah itu akan muncul kolom seperti ini. Nah, kita masukkan metode itu di kolom display min for. Nah, setelah kita masukkan, kita beri centang pada compare main effect. Kemudian di confidence interval adjustment itu kita pilih yang Bonferroni. Nah, setelah kita lakukan langkah tersebut, kita tinggal klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Nah, langkah tersebut itu juga sekaligus untuk melakukan uji komparasi. Nah, data di sini kita tinjau pada yang ini, metode. Nah, ketentuannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka maka H0 itu ditolak. Nah, karena di sini itu nilai signifikansinya itu 0,000, artinya nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan IQ mahasiswa, metode itu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai fisika dasar dan praktikum fisika dasar. Nah, kemudian pada kolom test of between subject effect itu kita lihat pada metode ini. Nah, pada baris metode yang ini, yaitu didapat nilai signifikansi dari fisika dasar itu 0,000.
Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan IQ mahasiswa, metode pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap nilai fisika dasar. Nah, pada tabel tersebut didapatkan juga hasil dari nilai signifikansi pada praktikum fisika dasar yang ini itu 0,001. Nah, nilai tersebut itu kurang dari 0,05 sehingga dapat juga disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan IQ mahasiswa, metode pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap nilai praktikum fisika dasar. Nah, karena keduanya itu berpengaruh, maka untuk melihat metode mana yang lebih efektif dapat kita lihat pada tabel pairwise comparison. Nah, pairwise comparison itu yang ini. Nah, di sini. Nah, di sini. Kemudian di tabel pairwise comparison kita itu tinjau di sini. Nah, yang pertama itu di sini. Nah, baris pertama itu metode yang ini fisika dasar menggunakan metode discovery learning dan juga e-learning. Nah, ini. Nah, di sini itu didapatkan nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, karena nilai tersebut itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai fisika dasar yang menggunakan metode pembelajaran discovery learning yang ini dan e-learning itu tidak sama baiknya. Nah, bagaimana? Nah, kemudian untuk meninjau terkait rata-ratanya, nah kita itu bisa tinjau dengan melihat ini kolom mean difference. Nah, mean difference ini itu dia I min J. Nah, I itu apa? I itu yang ini, metode. Kemudian J itu ini. Nah, J juga metode, tapi dia metode yang di sebelah kanan. Nah, artinya itu nilai rata-rata dari discovery learning itu dikurangi e-learning yang ini, e-learning. Nah, nilainya itu di sini positif. Nah, karena nilainya itu positif, maka dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata metode discovery learning itu lebih besar daripada metode e-learning. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan IQ, prestasi atau nilai belajar fisika dasar yang menggunakan discovery learning itu lebih baik daripada mahasiswa yang menggunakan metode e-learning. Nah, seperti itu analisis tersebut juga dapat diterapkan juga untuk mengetahui metode mana yang lebih baik itu di data yang di bawahnya itu sama. Jika hasilnya itu positif, berarti nilai rata-rata yang di sebelah sini itu lebih besar. Kalau negatif, berarti yang di sini itu, yang di sebelah kanan itu lebih besar nilai rata-ratanya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 9 terkait bagaimana cara uji Mankova menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.